Oke, halo, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita melanjutkan materi mengenai hukum 2 Kirchhoff ya. Untuk minggu lalu kita sudah bahas mengenai hukum 1 Kirchhoff untuk arus masuk sama dengan arus yang keluar. Nah, sekarang kita melanjutkan untuk hukum 2 Kirchhoff. Jadi untuk hukum 2 Kirchhoff, jadi di sini jumlah aljabar perubahan tegangan mengelilingi suatu rangkaian tertutup loop itu sama dengan 0. Jadi sigma E ditambah dengan sigma I dikalikan dengan R itu sama dengan 0. Jadi di situ ada tegangan ya, beda potensial ditambah dengan sigma atau jumlahan. Jadi kalau yang ada sigma berarti itu jumlahan. Jumlahan nanti ada arus dikalikan dengan hambatan. Hambatan yang ada. Ini untuk hukum 2 Kirchhoff. Jadi di sini langsung masuk ke contoh soal. Bagaimana cara menyelesaikan perhitungan menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Jadi ketika ada sebuah rangkaian listrik, di sini di rangkai ya ada 2 rangkaian, ada paralel dan ada yang di seri. Kita bisa lihat bahwa di sini ada 2 rangkaian ya, 5 dan 2 ohm. Di sini di rangkai seri, kemarin kita sudah belajar mengenai rangkaian seri dan paralel. Ini di seri, yang ini di paralel. Kalau yang di seri berarti hanya tinggal langsung menjumlahkan saja. Jadi 5 ditambah 2 ohm, jadi 7 ohm. Kalau yang paralel jangan lupa 1 per, di sini masih 1 per Rp, hambatan paralel. 1 per Rp hasilnya di sini 2 per 18. Karena sama ya, sudah penyebutnya, jadi tinggal langsung dijumlahkan saja. Lalu untuk Rp sendiri, untuk hambatan sendiri, untuk yang paralel berarti tinggal dibalik 18 dibagi 2, sehingga hasilnya adalah 9 ohm. Jadi jangan lupa untuk hambatan ketika seri tinggal langsung dijumlah, tapi kalau ketika paralel maka dia 1 per ya, 1 per. Sehingga nanti jangan lupa ketika Rp-nya hambatannya berarti tinggal dibalik. Gitu, karena Rp-nya masih ada di bawah. Lalu yang ditanyakan di sini adalah berapa kuat arus listrik. Kuat arus listrik yang mengalir. Jadi di sini menggunakan loop ya. Untuk arah loop, jadi kita menggunakan loop yang searah dengan arus listrik. Maka perhitungannya di sini 4 dikurangi dengan 12. 4-nya positif, 12-nya negatif. Berarti arah loopnya dia ke arah putar kanan. Kenapa? Jadi untuk yang panjang itu yang positif, yang kecil adalah yang negatif. Ini negatif, ini positif. Sehingga ketika loop, jadi di sini yang 4 kan positif, dari arah positif dia menuju ke arah yang negatif, 12 volt. Sehingga di sini 4 min 12. Ditambah dengan I dikalikan dengan RS, jadi ini ketika sudah dihitung, ketika paralel dan seri, maka nanti untuk rangkaiannya dia sudah berubah seperti ini. Ini untuk yang paralel, ini untuk paralel ya, ini untuk yang seri. Jadi untuk yang paralel, ini untuk yang seri. Ketika paralel berarti di situ hasilnya menjadi 9 ohm. Ketika di seri dia 7 ohm. 7 ohm. Lalu yang ini ada 4 dan di sini ada 12 volt. Sehingga untuk arus listrik yang ditanyakan berarti di situ tinggal 4 dikurangi dengan 12, negatif 8 ohm, negatif 8 volt, ditambah dengan I arus 7 ohm ditambah dengan 9 ohm. Arah arusnya ini searah ya dengan loop berarti. Jadi ketika searah maka dia menggunakan positif. Berarti arah arusnya dia searah. Nah, untuk arah arus listriknya. Sehingga arus listriknya adalah 8 dibagi dengan 16 ohm. Jadi 8 dibagi dengan 16, jadi 0,5 ampere. Nah, lalu untuk contoh berikutnya, di mana di sini untuk rangkaian ada
Misal di sini ada rangkaian ya, R1 4 ohm, R2 R1 2 ohm, R2 4 ohm, R3-nya 6 ohm. Nah, di sini arah loopnya yang digunakan itu adalah arah kiri. Arah kiri, lalu arah arusnya juga searah ya ke atas. Sehingga nanti untuk nilai arus listriknya, maka di sini sigma IR, I-nya berarti arus listriknya sama ya. Kenapa? Karena ini satu rangkaian aja. Seperti yang tadi juga paralel dan seri, itu arus untuk satu rangkaian, tidak terpecah. Hambatan sekian dan hambatan sekian seperti sebelumnya yang kita kerjakan. Jadi ini arus dia dikalikan dengan R1, ini sama dengan beda potensial sendiri ya sebenarnya E. Nah, I dikalikan dengan R, arus dikurangi dengan E1-nya tadi yang bagian atas. Nah, ini untuk yang E1, ini untuk yang E2. Yang negatif, positif. Lalu di sini untuk E1-nya berarti ketemunya negatif terlebih dahulu, ditambah dengan I R2, arusnya mengalir searah ya, terus ke sini. I kali R2 ditambah dengan I dikalikan dengan R3. Lalu di sini ketemu dengan E2-nya ketemu di positif. Lalu di sini I, karena arusnya sama, maka tinggal langsung dijumlahkan, sehingga nanti akan diperoleh nilai I-nya adalah 0,5 ampere. 6 dibagi dengan 12 ohm. Ini untuk loop, jadi tinggal kalian kalikan antara arus ketemu dengan hambatan yang mana, lalu nanti kalian cek untuk beda potensialnya, dia menyentuh atau mengenai bagian yang positif terlebih dahulu atau yang negatif terlebih dahulu. Setelah itu tinggal disubstitusikan angka yang ada. Ini untuk contoh yang kedua. Contoh yang ketiga juga sama ya, jadi ini hanya mengenai loop saja. Untuk contoh yang kedua di sini ada dua loop ya. Misal di sini dua-duanya arahnya sama. Saklarnya tertutup. Di mana di situ ada R1, hambatannya ada 2, R1 dan R2. Maka ketika ada I1 masuk di sini, maka dia akan terpecah ada I2 dan I3. Sehingga ada yang keluar. I1 sama dengan I2 plus I3. I masuk sama dengan yang keluar. Jadi ini untuk yang masuk, dia sama dengan yang keluar. Maka I1 sama dengan I2 plus I3. Loopnya ini searah. I1 dia searah ya, sama-sama ke kanan. I2-nya juga searah. Sehingga untuk loop 1 yang sebelah kiri berarti negatif 12. Kenapa? Karena dia mengenai ini negatif terlebih dahulu. Nah, ini 12 volt. Mengenai negatif 12 volt tegangan sendiri yang negatif lalu ditambah dengan I3. Ini I3 mengenai untuk arus yang ketiga dengan hambatan yang 2 ohm. Lalu yang I1 dengan yang 4 ohm. Jadi ini arusnya, walaupun I1 digambarkan di sini, ini juga melewati sini, loop 1. Untuk I1-nya. Sehingga I1 dan I3 belum diketahui, maka ini masih dibiarkan saja masuk ke loop 2. Kita bisa mengetahui besar dari I3. Kenapa? Karena di sini ada hambatan. Jadi ada hambatan berarti mengenai I3. Ini kenapa jadi negatif? Karena dia melawan arus. I3 arusnya ke bawah. I3 arusnya ke bawah, sedangkan loopnya dia melawan arah arus I3. Sehingga dia tandanya negatif. Ini kenapa positif? Karena loopnya dia mengenai bagian yang negatif, yang positif. Yang positif, karena itu di sini masuk ke positif 6 dulu, baru ke negatif I3 karena arah arus berlawanan dengan arah loop. Sehingga negatif, lalu bisa diketahui nilai dari I3-nya. I3-nya berarti di sini besarnya adalah 3 ampere. Lalu di sini substitusikan I3 sudah diperoleh, maka kita bisa mencari nilai dari I1 dengan mensubstitusikan nilai dari I3 ke
bagian persamaan yang pertama. Maka dari I3 3 ampere, maka kita bisa mengetahui untuk I1-nya adalah 3 kali 2, 6. 12. 12 dikurangi 6, 6. 6 dibagi 4, karena ini perkalian ya, jadi 6 dibagi 4, 1,5. Sedangkan ini untuk rumus daya. Berikutnya nanti kita bahas mengenai daya. Ini untuk jika dua loop, jadi hanya tinggal perhatikan untuk loop itu arahnya kemana. Terus nanti apakah searah dengan arah arus listriknya atau tidak. Lalu mengenai bagian yang positifnya terlebih dahulu atau ke bagian yang negatifnya terlebih dahulu di beda potensial yang ada. Jadi ini hanya tinggal contoh aja. Masuk hukum Kirchhoff 2, ini contoh yang berikutnya. Ketika ada dua loop juga ya masih dua loop, tapi di sini arahnya berlawanan. Nah, ketika ada arahnya berlawanan, jadi kalian tetap cek. Di sini ada simpul, di mana di sini ada titik A dan titik B, yang digunakan adalah titik yang tergambarkan ini ya. Yang ditanyakan adalah berapa arus yang melewati resistor ketiga. Resistor yang ketiga berarti yang 40 ohm. Ketika yang ditanyakan resistor untuk yang R3, maka kalian jabarkan satu-satu. Ada dua loop. Nah, di sini terdapat 3 percabangan, 2 titik, dan 2 loop bebas. 3 percabangan, jadi di sini percabangan untuk I1, I2, dan I3 ada 3 cabang ya, maksudnya 2 titik A dan B yang ada yang ditanyakan ini. Dan 2 loop bebas, ada 2 loop independen. Jadi bebas ya pada masing-masing bagian gitu. Lalu di sini untuk hukum Kirchhoff 1 kan masuk sama dengan keluar. Jadi ini ada yang harus masuk sama dengan yang harus keluar. I1 ini adalah masuk ke A, ditambah dengan I2. I2 pun di sini digambarkan masuk, sehingga dia masuk ke titik A. Sama dengan I3 yang keluar. Dia keluar dari simpul yang ada. Karena itu di sini untuk titik A, I1 ditambah dengan I2 sama dengan I3. Lalu untuk yang titik B sendiri, berarti di sini ada I3, dia masuk ke titik B, lalu I1 plus I2-nya otomatis dia keluar. Jadi ini ada I1 dan ini ada I2. Gunakan hukum Kirchhoff 2 untuk loop 1, 2, dan 3. Nah, kita cek satu-satu. Ketika loop 1, di sini ada 10. Kenapa? Karena di sini mengenai negatif terlebih dahulu. Arah loopnya kita lihat bahwa dia mengenai arah atau bagian dari negatif untuk pegangannya. Karena itu di sini otomatis akan ada negatif 10. Lalu mengenai I1 dan R1, dia searah ya, positif. Arusnya ke kanan, loopnya juga ke kanan, jadi positif I1 dikalikan dengan R1. Kita langsung saja R1-nya berarti di situ 10. Lalu ditambah dengan untuk R3-nya dia juga searah dengan arah arus loopnya. Maka di situ akan ada I3 dengan R3-nya 40 ohm. Sini 40 ohm. Nah, ketika 40 ohm berarti di sini untuk yang negatif 10 ini kan sama dengan 0. Sehingga otomatis ini nanti dia pindah ruas gitu. Negatif 10 berarti nanti dia akan menjadi jadi 10 I1 ditambah 40 I3 sama dengan 10. Jadi pindah ruas sehingga hasilnya seperti yang loop 1. Untuk yang loop 2 berarti yang kedua di sini kita lihat bahwa dia menyentuh yang V2 terlebih dahulu, negatif 20 ya, negatif 20 ditambah dengan lalu arusnya, arus kedua ke R2. Dia searah dengan loopnya sehingga di sini positif. Jadi positif I2 dikalikan dengan 20 ohm untuk hambatannya. Hambatan 20 ohm, lalu di sini mengenai pada arus untuk yang R3 dia juga searah ya, jadi I3 dengan R3. I3 R3-nya 40 sehingga sama dengan 0. Maka di sini 20 I2 ditambah dengan 40 I3 sama dengan 20. Nah, itu jadi seperti ini. Untuk yang loop ketiga, ini bisa dilihat bahwa
untuk arahnya dia mengenai positif terlebih dahulu 20, jadi mengenai 20, lalu mengenai ini terus berjalan di luarnya saja ya, tidak masuk ke I3 karena di sini satu kesatuan, satu rangkaian semuanya. Jadi negatif 10, 20 dikurangi dengan 10. Lalu di situ akan dikenakan dengan I1 dengan 10, lalu I2, I1 searah ya, I1 dengan 10 ohmnya. Saya letakkan di sini. Berarti di situ ada 20 mengenai 10, lalu di situ ada I1 searah, berarti ada I1 dikalikan dengan R1, R2 dan I2, I2-nya dia melawan arah. Sehingga negatif I2 dengan R2. Negatif I2 dengan R2. Sama dengan 0. Nah, I3 tidak. Kenapa? Karena ini tidak masuk ya. Loop-nya di luar. Maka di situ pindah ruas, berarti di situ akan ada negatif 20 ditambah dengan 10. Ini pindah ruas. Yang ini tetap I1 R1 min I2 R2. Karena itu di sini jadi I1 R1-nya sama dengan 10 dikurangi dengan I2 R2-nya 20. Yang ini min 20 ditambah 10 berarti min 10. Karena itu ini menjadi rumusnya loop 3. Lalu setelah itu kita mencari satu-satu. Untuk persamaan 1 itu kan sama dengan I masuk sama dengan I keluar. Sehingga kita tahu bahwa nilai dari I3 itu sama I1 plus I2. Di titik A, di titik B, jadi arus masuk sama dengan arus keluar, sehingga untuk ini sama dengan I3. I3-nya diganti dengan I1 plus I2. Yang ini kan sama-sama I3, jadi ketika sama I3 di sini karena I3, maka di situ diganti I1 dan I2. Oke, kita lanjutkan. Nah, itu kan untuk persamaan 1, jadi I3-nya diganti dengan I1 plus I2. Di sebelumnya, ini sudah ada ya persamaan 1, berarti untuk yang loop 1, persamaan 2 untuk yang loop 2. Jadi ini kan ada 10I1 plus 40I3, lalu untuk yang loop 2, 20I2 ditambah 40I3. Nanti I3-nya ini diganti, jadi ini I3 diganti dengan I1 plus I2, jadi I masuk sama dengan I keluar, I1 plus I2. Di mana di situ hasilnya untuk yang ini, kenapa 50 ini dijabarkan satu-satu. Ketika ada 10, berarti ketika 10 sama dengan 10 I1 ditambah dengan 40 I1 plus I2, berarti ini kan dikalikan satu-satu. Maka di sini ada 10 I1 ditambah dengan 40 I1 ditambah dengan 40 I2. Berarti I1 dijadikan 1, 10 dengan 40 berarti 50 I1 ditambah dengan 40 I2. Karena itu di sini hasilnya jadi seperti ini. Lalu untuk yang di bawah juga sama caranya. Jadi dikalikan satu-satu, di mana I3-nya diganti dengan I1 dan I2, sehingga di sini jadinya 20 I2 ditambah dengan 40 I1 ditambah dengan 40 I2, berarti yang sama-sama I2 digabung, berarti I1-nya 41 ditambah dengan 60 I2. Karena itu ini masuk sini. Jadi 40 I1 ditambah 60 I2. Setelah itu ini untuk memperoleh nilai I1 dan I2 maka bisa menggunakan eliminasi. Ketika menggunakan eliminasi, kalian bisa menghilangkan salah satu bagian yang ada, I1 ataupun I2 yang mau dicari terlebih dahulu. Jadi untuk I1 di sini ada 10 ya. Jadi ada 10 sama dengan 50 I1 ditambah dengan 40 I2. Berikutnya berarti di sini ada 20 lalu di situ ada 40 I1 ditambah dengan 60 I2. Misal di sini yang mau dihilangkan adalah yang I1. Berarti untuk yang pertama kita kalikan 4 ya. Oke, ini kita kalikan 4. Yang pertama ini dikalikan 4, lalu yang ini dikalikan 5. Sehingga 4 kali 10 jadi 40, semua dikalikan 4.
50 dikali 4 berarti sama dengan 200 I1 ditambah 4 kali 4 berarti 160 I2. Yang berikutnya berarti dikali 5. 20 dikali 5 berarti sama dengan 200. I1 berarti 40. 4 kali 5 berarti juga 200. I1. Lalu di situ ditambah dengan 6. 6 dikali 5 berarti 300. Ditambah dengan 300 I2. Lalu di sini berarti dikurangi. Untuk I1-nya berarti di situ dikurangi. Sehingga di sini saling hilangkan. 40 dikurangi dengan 200 berarti negatif 160. Yang ini berarti negatif 140 I2. Sehingga I2 kita bisa hitung dengan negatif 160 dibagi dengan negatif 140. 160 dibagi 140 bisa kalian coba hitung, nanti hasilnya adalah I2-nya 0,429. 0,429. Sehingga ketika I2 sudah diketahui dengan cara ini eliminasi ya, dengan cara eliminasi. Nah, lalu untuk hasil dari masing-masing ini, untuk hasil yang diperoleh I2 ini bisa disubstitusikan. Jadi bisa disubstitusikan ke persamaan, bisa kalian persamaan 1 atau persamaan 2, boleh. Misal substitusi persamaan 1, berarti di situ ada 10 sama dengan berarti 50 I1 ditambah 40 I2-nya berarti 0, dikali dengan I2 ya. Nanti bisa kalian masukkan di sini I2, berarti hasilnya di sini I1 itu sama dengan 10 dikurangi dengan 40, lalu I2-nya adalah 0,429, lalu dibagi dengan 50. Maka nanti hasilnya akan diperoleh negatif 0,143. Gitu. Nah, ini untuk mencari nilai I1 dan I2. Jadi bisa kalian gunakan eliminasi. Dari eliminasi nanti kalian bisa lanjutkan dengan mensubstitusikan hasil yang sudah diperoleh ke persamaan yang ada. Bisa persamaan 1 ataupun persamaan 2. Lalu untuk persamaan yang ketiga, I3-nya bagaimana? I3 rumusnya itu dari I1 plus I2. Maka I3 nanti bisa kalian peroleh dengan perhitungan di sini 0,286 dengan cara I1 dijumlahkan dengan I2-nya. Lalu untuk tegangannya, karena yang ditanyakan adalah tegangan yang melewati pada R3, maka di situ kalian bisa gunakan V adalah I dikalikan dengan R. Nah, di situ I-nya berarti menggunakan I pada hambatan yang ketiga. I3 dikalikan dengan R3. Sehingga diperoleh hasil sekian. R3-nya 40 dengan I3-nya 0,286. Jadi untuk loop, kalian biasa hitung satu-satu. Loop 1, loop 2. Mana yang independen, mana yang tidak. Yang bisa langsung gitu aja. Sampai sini bisa dipahami? Atau ada yang mau ditanyakan? Ini diamnya paham kan? Lumayan, Bu. Lumayan ya. Semoga paham, Bu. Amin. Oke, ini untuk klub ya. Untuk daya listrik ada kaitannya dengan usaha ya. Oke, saya percepat ya. Untuk usaha sendiri di situ untuk off. Oke. Usaha VI dikalikan dengan T. Maka di sini kita tahu bahwa W usaha itu sebanding dengan arus maupun tegangan listriknya. Kita tahu bahwa V rumusnya adalah I dikalikan dengan R. Sehingga untuk W itu kan V dikalikan I dikalikan T, V sendiri I dikalikan R, I dikalikan R, I dikalikan T. Sehingga di sini ada I kuadrat dikalikan R dikalikan T. Lalu I sendiri, I sama dengan V dibagi dengan R. Sehingga I-nya V dibagi dengan R, ini kuadrat ya, dikalikan dengan R dikalikan T, maka di sini akan menjadi V kuadrat R kuadrat dikalikan R dikalikan T. R saling hilangkan, maka di sini sisa V kuadrat R dikalikan T. Karena itu di sini kaitan antara usaha dengan hambatan, dia tergantung ya kaitannya dengan arus ataukah tegangan. Usaha dengan hambatan, maka dia sebanding. Semakin besar hambatannya, maka otomatis di sini usaha juga semakin besar. Tapi kaitannya dengan apa? Dengan arus.
Tapi jika kaitannya dengan tegangan, jika hambatan semakin besar, maka usaha dia akan semakin kecil, berbanding terbalik. Tapi kaitannya dengan tegangan. Jadi tergantung, tidak selalu berarti usaha semakin besar hambatan, semakin besar juga usahanya. Yang satu bilang, oh enggak, semakin besar hambatannya ya semakin kecil usahanya. Lah, itu kan dua hal yang berbeda ya. Kita lihat nanti tergantung apanya dulu, apakah kaitannya dengan arus listrik ataukah kaitannya dengan beda potensial. Sama dengan daya listrik. Bedanya hanya untuk usaha itu ada waktu di situ, ada T. Tapi untuk daya, dia menghilangkan T. Usaha dibagi dengan waktu yang ada. Gitu. Jadi untuk kaitannya sama dengan R ataupun V maupun I. Maka semakin besar hambatan pun bisa semakin besar dayanya, tapi juga bisa semakin kecil dayanya, tergantung pada kaitan hambatannya itu dengan apa? Apakah arus ataukah dengan tegangan yang ada? Jadi sama, bedanya hanya untuk yang daya listrik W dibagi T, tidak menggunakan T sehingga tidak ada T. Tapi untuk usaha dia menggunakan ada waktu di situ, ada T. Ini untuk beda atau penggunaan rumus daya dan usaha. Ini untuk contohnya yang ini masih tidak mengenai listrik ya. Diana sedang melakukan sebuah usaha sebesar 1.500 Joule. Nah, di sini memindahkan selama 10 menit. Menit dijadikan sekon, di mana di sini masih hanya kaitan antara daya dan usaha yang ada. Tidak listrik ya, bukan ke listriknya. Cuman di sini ya sama aja. Nanti ketika listrik ada daya ya, kaitannya dengan usaha berarti usaha dibagi dengan waktu itu adalah dayanya. Jangan lupa untuk satuannya di sini diubah ya, untuk usaha joule, lalu untuk waktu dia menjadi sekon. Sehingga dayanya dalam satuan watt. Tinggal kalian substitusikan saja angka yang ada pada rumus yang ada. Contoh berikutnya, misal di sini antara kaitan dari tegangan dan arus. Tegangan sudah ada 440 volt, lalu arusnya 2,4 ampere. Daya listrik yang dikonsumsi, daya listrik berarti P. P tadi rumusnya P dikalikan dengan I, maka di sini untuk P daya sendiri, V tegangannya 440 dikali dengan I-nya adalah 2,4. Sehingga dayanya akan diperoleh 1056 watt. Jadi tinggal disubstitusikan saja angka-angka yang diketahui ke rumus yang ada. Ini antara kaitan tegangan dan arus, ini antara tegangan dan hambatan. Misal di sini tegangannya sebesar 48 volt, hambatan lampunya sebesar 6 ohm. Maka jangan lupa ada kuadrat ya ketika ada tegangan dan listrik tadi ya. Jadi dikuadratkan untuk tegangannya, hambatan dibagi dengan hambatan, hasilnya jadi dayanya sekian. Kalau yang ini hanya tinggal memasukkan atau mensubstitusikan angka yang sudah diketahui langsung ke rumus yang ada. Nah, untuk yang terakhir, menghitung tagihan listrik. Bagaimana cara untuk menghitung tagihan listrik yang ada? Tagihan listrik itu hitungannya kalian harus mengetahui berapa watt daya yang digunakan oleh kalian di rumah kalian gitu. Jadi maksudnya penggunaan daya total itu berapa? Daya yang ada, misal kalian cek lampu yang kalian gunakan itu lampu yang berapa watt gitu. Jadi tergantung berapa wattnya, berapa dayanya, berapa watt, berapa banyak lampunya, lalu dia dinyalakan berapa jam. Satuannya nanti tidak dijadikan sekon, tapi dalam satuan jam, hours. Nah, karena itu kilowatt hours. Nah, jadi maksudnya ini dalam kilowatt dijadikan jam, dalam kilowatt hours per jamnya ya. Sehingga di sini jika ada 7 lampu dalam rumah kalian, tiap lampunya 30 watt, menyala selama 12 jam, tinggal 7 kali 30 kali 12, totalnya sekian. Ini dalam hari. Dalam satu hari ya, per hari hitungannya. AC, jika memang ada AC, maka AC-nya itu berapa watt? Menyalanya itu paling tidak berapa jam per harinya. Maka totalnya sekian. TV, ada TV itu berapa watt? Menyalanya berapa jam? Maka ini untuk TV, lalu kulkas. Kulkas hitungannya 24 jam. Kulkasnya berapa watt yang digunakan? Maka ketika sudah dihitung semua, kalian total. Ini adalah total per hari.
per hari dalam satuan watt. Kalian ubah dalam satuan watt dijadikan kilowatt hours. Maka di sini tinggal dibagi 1000. Karena dari watt ke kilo kan naik 3 tangga ya, kilo, hekto, deka, watt. Sehingga karena naik 3 kali maka dia dibagi 1000. Dibagi 1000 maka ini totalnya adalah 1000 atau 10,9 kilowatt hours ya per hari atau 10.900 watt. Sehingga per hari kita tahu bahwa sekian per harinya. Dalam 1 bulan berapa? Tinggal dikalikan 30 hari. Maka hasilnya sekian. Tarif dasar listriknya per kWh-nya berapa? Misal 1.352 per kWh. Maka ternyata kalian harus membayar total 442.000 sekian per bulan ke PLN gitu. Jadi kalian bisa coba untuk menghitung daya listrik yang kalian gunakan di rumah kalian sehingga kalian tahu, oh tagihan saya selama sebulan berapa, terus habisnya berapa dengan total watt yang ada tuh berapa gitu. Jadi ini untuk menghitung tagihan listrik. Sampai sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Sementara paham, Bu. Ya, oke. Nah, jadi hari ini hanya ini saja. Minggu depan baru saya lanjutkan untuk rangkaian lagi. Rangkaian RLC ya, insya Allah. Oke. Nah, nanti ada tugas latihan. Jadi waktunya juga masih sisa setengah jam ya. Setelah ini saya upload untuk tugas latihannya, tapi waktunya tetap 1 minggu gitu. Jadi kalian yang mau mengerjakan sekarang boleh, nanti dikumpulkan juga boleh. Jadi hari ini hanya ini saja. Ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan sebelum saya akhiri? Tidak ada, Bu. Ya, Bu. Oke, jadi cukup untuk pertemuan hari ini. Selamat belajar. Terima kasih untuk partisipasinya. Kita ketemu lagi untuk minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.